Wacana untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan poros dunia merupakan cita-cita yang sangat mungkin bisa diraih oleh bangsa ini. Hal ini tidak lepas dari jati diri yang melekat pada bangsa Indonesia. Sebagai bangsa maritim dan kekayaan laut, Indonesia sangat memiliki potensi yang tinggi, baik dari segi perdagangan hasil laut maupun dari segi pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam. Dengan luas laut 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia. Sebesar 14% dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 karang hidup di dalamnya. Tetapi kekayaan alam seperti ini belum banyak dipahami betul nilainya bagi bangsa Indonesia. Dari segi pariwisata, Indonesia banyak memiliki tempat wisata laut yang menarik, bahkan banyak pantai yang belum dikembangkan. Keindahan pantai yang membentang di seluruh Nusantara ini. Kita tidak akan kehabisan tujuan wisata seperti Bali dengan kejelian pemerintah. Pantai yang ada di Bali terus dikembangkan sebagai objek wisata yang menarik. Inilah Pantai Pandawa. Pemirsa, saya sendiri lebih suka menikmati pantai-pantai yang sepi, tapi bukan berarti sunyi. Deburan ombaknya yang membuat kita merasa dekat dengan alam. Banyak pantai yang sangat indah yang belum terekspos di Bali. Salah satunya Pantai Pandawa. Belum banyak wisatawan yang tahu akan keberadaan pantai ini. Sejarah perkembangan dari kawasan wisata Pantai Pandawa ini bermula dari tahun 1997, di mana pada saat itu keberadaan masyarakat desa adat itu memiliki kendala di dalam melaksanakan kegiatan ritual melasti. Karena ada kendala itu, kemudian atas inisiatif dari masyarakat desa adat itu mencoba untuk membelah tebing yang ada sehingga mempermudah akses menuju pantai. Dan itu dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat desa adat itu. Tujuan utamanya adalah memang untuk mempercepat proses ritual keagamaan. Nah, kemudian mengapa disebut dengan Pandawa? Ini juga memiliki sejarah tersendiri, di mana pada tahun 1942, pada saat itu sesungguhnya Desa Kutuh merupakan suatu wilayah adat dan satu wilayah kedinasan. Tetapi begitu masyarakat zaman kemerdekaan, kemudian ini digabung lagi menjadi satu wilayah kedinasan dengan desa yang kita sebut Desa Ungasan. Nah, selanjutnya karena dari awal pengembangan kawasan ini adalah merupakan inisiatif dari desa adat, maka untuk selanjutnya dan dari sekarang dan selanjutnya pun kawasan wisata Pantai Pandawa ini juga dikelola oleh desa adat. Di bawah naungan sebuah unit usaha, badan usaha yang kita sebut dengan Bage Utsahe Manunggal Desa Adat atau disingkat dengan BUMDA, yang kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai badan usaha milik desa adat yang terintegrasi. Dan satu unit usahanya adalah pengembangan kawasan wisata Pantai Pandawa ini. Objek wisata yang begitu alami ini terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, atau sekitar 3 km dari kawasan Nusa Dua dan Pura Uluwatu. Untuk bisa mencapai di lokasi ini, kita dapat melalui jalanan tebing Batu Kapur. Pantai Pandawa atau juga disebut dengan Samperawan yang ada di Bali Selatan ini
masih sangat alami dan air lautnya jernih, dan masih terlihat di pantai rumput laut begitu hijau tanpa ada sampah yang berserakan. Perlu kami sampaikan bahwasannya Pantai Pandawa di sini merupakan suatu pantai yang mempunyai kelebihan dari pantai yang lain. Satu, pasirnya cukup bagus, pasir putih, pasir emas istilahnya. Karena kami di Pandawa ini punya panjang pantai itu dari sekitaran 3,5 km. Nah, di samping keunikan pasir yang indah, jadi kita di Pandawa juga kelebihan kita punya tebing. Jadi di tebing itu ada gua-guanya, ada 6 gua, di mana di gua-gua masing-masing gua itu ada patung Panca Pandawanya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Jerome Nesel. Patung Panca Pandawa itu mengisahkan adalah perjuangan masyarakat utuh, bagaimana berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Jadi di samping keindahan keunikan tadi, ada juga di sini ada 3 titik objek wisata yang istilahnya wisata religi, karena di sini ada 3 titik tempat suci yang mesti harus kita sakralkan. Nah, sehingga dari 3 titik itu kita harus amankan, kita hindarkan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluar dari adat istiadat budaya Bali. Kita udah nyampe di Pantai Pandawa. Nah, ini yang dikatakan biasanya sebagai Pantai Perawan. Pernah dengar nggak? Iya, ini disebut pantai original, pantai Perawan, karena pantai ini memang masih baru, ya. Nah, jadi adik-adik silakan kalau adik-adik mau nikmati Pantai Pandawa. Ada yang baru pertama kali kesini? Iya. Nah, jadi bagus nggak? Oke, sip. Ya, para pemirsa. Saya pemandu wisata lokal dari Bali. Jadi kebetulan saya sekarang mengantar adik-adik kita dari SMP Negeri 3 Wonosari, Gunung Kidul ya. Nah, jadi mereka pengen tahu apa sih keindahan yang terpendam di Pantai Pandawa ini. Ya, seperti pemirsa pernah dengar mungkin. Nah, Pantai Pandawa selain ada pantai, dia punya tebing yang begitu indah. Ya, luar biasa. Di samping itu, Pantai Pandawa ini juga ada budidaya rumput laut yang juga merupakan salah satu aset ya, yang merupakan daya tarik wisata untuk datang ke sini. Jadi tidak hanya pantai, tapi juga tebing ya, kemudian ada budidaya rumput laut. Nah, itulah aset-aset pariwisata yang memang sedang dikembangkan oleh tim pengelola Pantai Pandawa. Pemirsa, kalau Pantai Pandawa memiliki keunikan, nyaman, dan masih sepi, maka sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat pantai yang lain yang memiliki kekayaan alam dan ikannya yang melimpah. Penasaran? Kita jelajahi pantai-pantai yang lain di Bali. Ikuti saya. Akhirnya sampai juga saya di Pantai Nelayan, di mana masyarakat biasanya mendapatkan ikan-ikan segar mereka, dan juga ternyata aktivitas nelayan di sini sedang berlangsung untuk mempersiapkan kegiatan mereka untuk melaut. Selamat siang, Pak. Mau siap berangkat nih? Jam berapa biasanya mulai, Pak? Jam 3 berangkat. Berapa jauh biasanya, Pak? Ininya.
lama. Tapi 2 jam perjalanan. Sekitar 2 mil berarti ya? Kalau kembalinya jam berapa, Pak? Oh, begitu dapat bisa langsung balik. Semakin cepat dapatnya semakin cepat balik gitu ya. Ya. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah, Pak. What do you think about Bali? I think it's a lovely island, very nice people. Of course, the weather is not great, a bit cloudy, but otherwise very nice. This is the first time you come to Bali? Yes, it's the first time we came to Bali. Yes, Maybe you will come back again to Bali. yeah, certainly. I love Asia. I've been lots of places in Asia, but not in Bali before. But so far, Bali seems very nice. Jimbaran Bay atau Teluk Jimbaran merupakan sebuah teluk di Bali yang mungkin bagi sebagian besar orang mengenal dengan spot dinner sambil menikmati indahnya matahari terbit pada sore hari. Kedengarannya menarik bukan? Suatu hal yang jarang saya temui. Dinner di tepi pantai. Menarik memang. Saya pun pernah mencobanya dan tempat yang layak dicoba, terutama bagi pencinta seafood. Namun, untuk orang berkantong ekonomi seperti saya, tidak mungkin bisa sering menikmati makan di Jimbaran karena bisa menyebabkan kanker akut alias kantong kering.